الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Sebelum melanjutkan penjelasan poin nomor 6 dan nomor 7, baru saja Al-Ustaz Alfian mengingatkan bahwa di samping himbauan dari Kementerian Pendidikan Nasional, senada dan sejalan mirip isi himbauan dari Kementerian Agama. Jadi setidaknya ada dua kementerian yang langsung mengeluarkan himbauan-himbauan dan pelaksanaan protokol penanganan COVID-19 pada area publik di lingkungan Kementerian Agama, area yang di sana terkumpul orang yang masih di bawah binaan dan naungan Kementerian Agama, termasuk di dalamnya pondok-pondok pesantren dan seterusnya. Di samping tadi telah disebutkan ada juga acuan kita keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020. Kemudian juga himbauan dari Ikatan Dokter Indonesia dan juga IDI dan IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, mengingat beberapa peristiwa yang terjadi. Saya ingin kembali menjelaskan poin nomor 6 dan 7 terkait himbauan Menteri Pendidikan untuk satuan pendidikan selalu memonitor absensi ketidakhadiran warga satuan pendidikan. Yang namanya warga siapa saja? Tulab, ya, pelajarnya, pengurus, ya, dan juga para pengajar. Kenapa tidak hadir? Oh, katanya sakit. Nggak boleh sampai katanya saja. Pihak pondok harus punya data sakit apa. Gitu. Maka pihak orang tua, abi dan ummi diharap dengan sangat dan penuh kesadaran, penuh ketakwaan untuk serius merespon ini. Laporkan ke pihak pondok, baik melalui media atau langsung berjumpa, bahwa anak saya sakit. Sakit apa? Tolong disebutkan. Flu-nya sejak kapan? Bagaimana suhu udaranya? Loh, kok pakai segala suhu? Naam, Kementerian Agama menghimbau. Ada aturannya, ya. Maka dari itu mohon dilaporkan ke pihak pondok untuk pondok menindaklanjutinya kepada tim dokter kita. Ya, sekali lagi jangan ada seorang pun di antara kita yang menganggap remeh himbauan ini. Tolong diingat baik-baik. Nah, seperti himbauan dari Kementerian Agama untuk mendeteksi suhu tubuh, ya. Nah, yang lebih dari 38 derajat, sebagian dokter mengatakan 37,5 derajat, ada sedikit ini. Nah, suhunya lebih dari 37,5 derajat dalam keadaan dia ada penyakit yang terkait dengan saluran pernafasan, ya. Nanti biar dokter yang lebih menjelaskan, maka di situ harus ada penanganan. Nah, namun yang ingin saya tekankan pada poin nomor 6 adalah kepedulian. Kemudian dari pihak pondok juga harus memberikan izin kepada warga satuan pendidikan, kepada murid, kepada pengurus, kepada petugas logistik, kepada para pengajar untuk mudah memberikan izin tidak hadir yang dikarenakan khususnya penyakit yang dikhawatirkan tadi. Tadi Dokter Dedi juga mengingatkan, mohon dengan sangat teman-teman yang sedang sakit, flu atau sakit semisal tipes, jangan karena merasa enak sedikit dia berangkat ke masjid. Mohon dengan sangat, ya, untuk tidak terburu-buru datang ke masjid atau taklim dan tempat-tempat umum. Istirahat di rumah sampai benar-benar dia sehat. Berapa kali sudah saya secara pribadi jumpa dengan teman-teman yang terkena penyakit tipes.
Ana ingatkan, ya akhi, istirahat. Ustaz merasa enak, istirahat. Benar, pulang dari masjid dia greges lagi. Sudah ana ingatkan. Tidak 1, 2, 3 orang. Mungkin sebagian kalau ada yang hadir ingat bahwa dia pernah ana tegur. Talabah juga demikian. Tulab, mudarrisat, para pengajar mudarrisat, ustazah. Yang terkena sakit cepat lapor. Kalau khusus tadi penyakit tipes atau yang semisalnya, jangan terburu-buru hadir mengajar atau hadir taklim. Nah, ini himbauan dari kami terkait poin nomor 6, 7 dan juga terkait dengan poin nomor 8. Mungkin ada yang perlu ditambahkan sebelum masuk poin nomor 9, tafadhol. Ya. Tafadhol Dr. Jamil. Berkenaan dengan monitor santri ataupun mudaris ataupun pengurus dari suatu institusi pendidikan, alhamdulillah tahap yang telah dilakukan dari pihak madrasah saat ini, bentuk kepeduliannya dari mudaris adalah setiap mau melakukan atau memberikan materi pelajaran, jadi mudaris menanyakan ke para santri, apakah ada keluhan panas, apakah ada keluhan batuk, apakah dari santri ada yang keluhan pilek maupun sesak. Ini adalah salah satu bentuk kepedulian ketika awal masuk santri, mudaris akan menanyakan beberapa hal. Ternyata ditemukan misalkan ada keluhan batuk atau pilek, maka mudaris sudah ada prosedur dan sesuai dengan himbauan pemerintah akan memberikan masker sebagai langkah preventif untuk resiko penularan. Dan yang kedua adalah memeriksa suhu tubuh. Jadi alhamdulillah kita akan menyediakan juga di lembaga pendidikan kita, yaitu termometer. Jadi jika dalam masa pendidikan, baik awal atau pas pendidikan, kemudian ditemukan santri dengan suhu 37,5 atau lebih, maka kita akan memanggil wali santri. Jadi harapannya bentuk kepedulian dari wali santri juga, bahwa ketika ada panggilan dari ma'had berkenaan dengan anaknya, diharapkan juga peduli. Itu salah satu bentuk kepedulian kita dalam menerapkan aturan yang dihimbau oleh pemerintah. Di samping itu juga harapannya kepada para wali, diusahakan di rumah itu punya termometer. Jadi kalau ada termometer itu sebagai salah satu indikator yang objektif daripada kita menggunakan tangan atau kira-kira atau nanya ke anaknya, "Le, awakmu panas gak?" Nah, lebih bagus lagi kalau sebelum berangkat, kalau antum semua punya termometer, harapannya setiap anak bisa diperiksa suhunya. Insya Allah dengan alat termometer yang ada di sekarang, yang digital aja, yang nggak perlu air raksa yang agak lama, itu cukup 1 menit atau maksimal 2 menit sudah bisa terdetek. Anaknya 5, insya Allah cukup 5 sampai 10 menit. Begitu. Sehingga ketika ada panas, segera memberitahu ke wali santri, wali murid, wali kelas untuk minta izin anaknya tidak masuk, dan memberitahu juga, jangan lupa seperti yang sampai Ustaz Lukman, keluhannya apa, diagnosanya apa, itu juga perlu disampaikan. Karena saat ini kan juga mumpung kita semua kumpul, mungkin perlu kita sampaikan juga, yaitu berkenaan dengan wabah yang lain, yaitu hepatitis yang ada di Jember ini, hepatitis A. Jadi harapannya juga tidak terburu-buru memasukkan anaknya atau sekolah anaknya setelah
dia sakit hepatitis atau sakit yang lainnya. Jadi harapannya nanti konsultasi dulu ke tim ma'had, ke mudaris atau wali kelas atau tim dokter untuk meminta rekomendasi dulu. Boleh enggak anak saya untuk masuk sekolah. Jadi harapannya rantai infeksi virus sakit apapun itu bisa terputus. Demikian. Nah, tadi Dr. Jamil sudah menjelaskan bahwa insya Allah pada setiap lembaga, bahkan di setiap kelas dari masing-masing lembaga akan disediakan sejumlah termometer. Nah, akan disediakan sejumlah termometer untuk setiap kelas. Kelas 1 madrasah, kelas 1 TK, A, B, C. Nah, akan ada sejumlah termometer yang akan membantu para musyrik dan para ustadz dan juga para ustadzah untuk mengecek suhu badan talib atau talibah yang terindikasi flu atau panas atau batuk dan seterusnya. Tapi tadi dihimbau para orang tua di rumah untuk bisa memiliki termometer murah, insya Allah tidak mahal. Iya. Jangan dibayangkan harganya 150.000, enggak. Harganya berapa, Dok? 25.000. Kurang lebih 25.000. Untuk lebih praktisnya, pondok akan melakukan secara kolektif. Pondok akan beli mungkin sekitar 500 termometer. Ya, untuk nanti dibagikan ke kelas-kelas mulai dari TK sampai madrasah, banin dan banat. Kemudian bagi teman-teman mutazawijun yang membutuhkan bisa dihubungin tim medis ma'had. Nah, nggak usah keliling ke apotek-apotek, ya, atau ke alat kesehatan, sudah disediakan insya Allah. Demikian, mungkin ada yang perlu ditambahkan sebelum pindah ke nomor 9. Kalau tidak ada kita, ya, tafadhal Ustaz Yasir. Ya, itu tadi dijelaskan oleh Dr. Jamil hafizahullah, bagi orang tua yang anaknya baru sembuh sakit, jangan terburu-buru memasukkan anaknya. Ada sebagian orang tua yang gegabah. Oh, sehat kok, enggak apa-apa, sudah. Ayo bangkit, semangat thalabul ilmi. Ayo bangkit, insyaallah kamu sudah sehat. Biar aku sedikit, enggak apa-apa, nanti sehat insyaallah. Tawakal. Enggak gitu. Ya, mohon jangan konyol, ya, minta tolong, ya, minta tolong. Nah, dirumahkan, istirahat. Nah, kesian anaknya dan kesian orang lain. Ini demikian Ustaz maksudnya. Begitu juga kalau sudah mulai ada gejala, putranya batuk, nggak apa-apa, batuk-batuk dikit, yang penting jangan minum es. Jangan, periksakan. Pilek-pilek dikit, nggak apa-apa, sekolah. Tidak demikian. Sekali lagi, ini kondisi sangat darurat. Kondisi bukan kondisi normal. Ya, sekali lagi, kita sedang berhadapan dengan kondisi abnormal. Nggak normal. Makanya sampai masjid-masjid dihimbau di Saudi Arabia tidak boleh ada lagi galon-galon yang di situ minum, ya, disediakan fasilitas minum bahkan. Walaupun gelasnya nggak bareng-bareng, gelasnya sekali pakai buang. Pemerintah Saudi melarang sekarang. Nah, sedekah buka bersama atau berbuka puasa di samping Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ya, di masjid-masjid keumuman di Saudi Arabia disediakan galon-galon, gelas yang dipakai sekali pakai. Itu pun dilarang. Sekarang ini serius permasalahannya. Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi sekali lagi kita juga demikian. Enggak perlu panik, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal. Semoga ini dijadikan sebagai rahmah bagi kaum mukminin. Nah, kalau ada di antara kita na'udzubillah yang terjangkit kemudian meninggal dunia, cari pahala, niat, cari ajar syahid.
Entah dianya atau istrinya atau anaknya, serahkan pada Allah. Banyak orang-orang soleh yang meninggal dunia akibat wabah. Antara lain Abu Ubaidah ibnul Jarrah, salah satu ahad al-mubasysyirin, al-ashr al-mubasysyirin bil jannah. Yang Rasulullah menyatakan, inna likulli ummatin aminan, wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Sesungguhnya untuk setiap umat ada seorang yang sangat dikenal dengan sang jujur, pejujur, dikenal di setiap umat yang selalu menunaikan amanahnya. Maka amin umat ini, kata Rasulullah, adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Yang merekom ini adalah man la yantiqu anil hawa fa in huwa illa wahyu yuha. Seorang Rasul yang tidak pernah berucap dari hawa nafsunya, dari logikanya dan seterusnya. Semuanya itu adalah wahyu yang diucapkannya. Mengatakan aminu hadhil ummah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Tidak ada di antara kita yang bisa sampai 1/100.000 manusia soleh ini tadi. Nggak ada di antara kita. Nah, bersama itu wafat kena wabah di negeri Syam, meninggal dunia. Sabiran muhtasiba, sabar dan berharap ajar menjalankan perintah Nabi. Barang siapa yang tinggal di sebuah negeri yang terkena wabah, nah hendaknya dia jangan keluar dari sana karena menghindar dari wabah tersebut. Nah, wafatlah beliau di negeri Syam. Barakallahu fikum. Maka sekali lagi, ini enggak pandang bulu siapapun. Nah, semoga dengan itu Allah catat sebagai syahid. Enggak perlu panik. Umat Islam enggak panik. Ini himbauan terkait poin nomor 678. Untuk selanjutnya, tafadhol Dr. Dedi. Masih berkaitan dengan masalah kebijakan berkaitan dengan administrasi absensi atau ketidakhadiran, yaitu tidak memberlakukan hukuman atau sanksi bagi yang tidak masuk karena sakit. Yang terutama hal ini berkaitan dengan sakit apapun itu, terutama kaitannya dengan sakit pernafasan. Karena diharapkan mereka yang hadir di ma'had atau pondok ini benar-benar dalam kondisi sehat, sehingga tidak beresiko untuk menularkan penyakit ke orang di sekitarnya. Yang poin selanjutnya, melaporkan kepada Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan atau lembaga pendidikan tinggi jika terdapat ketidakhadiran dalam jumlah yang besar karena sakit yang berkaitan dengan pernafasan. Hal ini mungkin berkaitan dengan apabila ada suatu kondisi di mana mungkin baik itu pengajar, santri ataupun pengurus suatu institusi pendidikan yang mereka banyak menderita penyakit, terutama sakit saluran pernafasan dalam jumlah besar. Nah, ini hendaknya dilaporkan, baik itu kepada Dinas Kesehatan setempat, Dinas Pendidikan, atau yang terkait. Seperti apa, Dok, penyakit yang terkait dengan saluran pernafasan? Ini kaitannya sebenarnya untuk yang dalam jumlah besar, kalau yang dilaporkan. Jadi kan melaporkan yang dalam jumlah besar ketidakhadiran, yaitu penyakit batuk pilek tadi yang disertai dengan panas, atau penyakit batuk pilek dan sesak yang disertai dengan panas. Hidung tersumbat masuk pernafasan. Yaitu masuk dalam penyakit saluran pernafasan walaupun dia tidak disertai dengan panas, tapi sangat beresiko untuk apabila dalam kondisi wabah seperti ini. Maka salah satu bentuk kehati-hatian kita untuk menjaga supaya kan kita tidak tahu, mungkin orang yang sakit ini dia mungkin habis pergi dari mana, dia memang menderita penyakit flu biasa atau flu yang semacam ini, coronavirus ini, sehingga kita dalam bentuk kehati-hatian saja. Jadi hendaknya benar-benar sembuh dulu, baru dia bisa hadir ke dalam ke sekolah lagi. Untuk poin selanjutnya, yaitu mengalihkan tugas pendidik atau tenaga kependidikan yang absen kepada pendidik atau tenaga kependidikan lain yang mampu. Hal ini adalah untuk pengajar, hendaknya yang mungkin sakit, baik itu sakit yang ringan ataupun sakit yang berat,
Jika memang kondisinya tidak fit, hendaknya dia memang diharuskan izin, hendaknya izin, ya, atau tidak hadir, disebabkan ini sebagai upaya preventif, ya, upaya preventif agar tidak menular ke yang lain. Ada satu poin mungkin dokter yang perlu ditekankan dari himbauan menteri, yaitu pada nomor 8. Ini yang ingin saya sampaikan, bagaimana dan sejauh apa keseriusan pemerintah. Yang kebetulan ini sangat terkait dengan kita, pondok pesantren yang merupakan bagian daripada satuan pendidikan. Dalam poin 8 disebutkan, tidak memberlakukan, dihimbau kepada satuan pendidikan, madrasah, tahfidz, pondok, TPA, TPQ, apa saja satuan pendidikan, ya, sekolah umum, kampus, ya, tidak memberlakukan hukuman atau sanksi bagi yang tidak masuk, tidak hadir, ya, karena sakit. Karena sakit. Ini satu. Yang lebih serius lagi berikutnya. Serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran, jika ada. Apa maksudnya insentif berbasis kehadiran? Nah, Pak Edi tahu apa itu insentif berbasis kehadiran? Nah, ada yang tahu? Abu Zaid? Jazakallah khair. Semakin dia aktif dalam kehadiran mengajar, pegawai, guru, semakin aktif dia hadir, maka akan mendapatkan insentif tambahan. Iya begitu. Insentif tambahan, bonus. Kenapa ini dilarang oleh menteri? Karena akan memicu para mudarris atau para pengajar, para guru untuk tetap hadir walaupun sakit pilek-pilek sedikit, flu sedikit, anak tetap hadir. Kenapa? Karena nanti ada bonus. Ini nggak boleh sekarang oleh menteri, dilarang. Berarti serius masalahnya. Sampai insentif berbasis kehadiran pun dilarang diadakan di sekolah-sekolah. Kenapa? Karena ini dapat menghalangi upaya pencegahan dan penanganan COVID atau coronavirus disease tahun 2019 ini. Berarti paham ya antum seriusnya? Serius sekali. Nah, ini yang ingin saya tekankan. Tafadhol, kita lanjutkan poin berikutnya. Berkonsultasi dengan dinas pendidikan atau lembaga layanan pendidikan tinggi jika level ketidakhadiran dianggap sangat mengganggu proses belajar mengajar. Untuk mendapatkan pertimbangan apakah kegiatan belajar mengajar perlu diliburkan sementara. Hal ini kaitannya dengan jika memang ketidakhadiran baik itu santri ataupun pengajar itu dalam jumlah besar, maka itu untuk mengetahui apakah ini suatu wabah atau bukan, gitu. Jadi misalnya dia suatu penyakit sifatnya hepatitis ataupun flu, misalnya flu ya, batuk pilek atau semisalnya. Ternyata yang sakit kayak gini banyak, yang atau yang absen itu sangat banyak. Dan mungkin yang hadir sangat sedikit. Maka itu harus dilaporkan karena ada kecurigaan di situ, bisa dicurigai sebagai suatu penyakit yang menular. Jadi betapa seriusnya upaya yang dilakukan pemerintah untuk mereka segera mengecek apabila memang itu dibutuhkan untuk memang kehadirannya tidak banyak, sangat banyak atau sedikit sekali yang hadir itu, apakah memang butuh diliburkan atau tidak. Seperti yang terjadi di beberapa tempat ya yang dianggap tinggi angka kejadian coronavirus, yaitu mungkin di beberapa kota besar. Itu sekarang mulai meliburkan beberapa sekolah, meliburkan sekolah-sekolah, baik itu level SD sampai SMA-nya ataupun perguruan tingginya. Nah, berikutnya dong. Satuan pendidikan tidak harus
Selanjutnya, memastikan makanan yang disediakan di satuan pendidikan merupakan makanan yang sudah dimasak sampai matang. Gimana? Ini kaitannya mungkin dengan makanan-makanan yang dimasak, ya, terutama yang berkaitan dengan hewan, ataupun juga yang berkaitan dengan sayuran, terutama dengan hewan, ya. Karena apa kok yang diperhatikan di sini kaitan dengan hewan? Karena memang sarana penularan dari penyakit coronavirus disease ini hewan, ya. Dia berasal dari penyakit ini berasal dari hewan. Walaupun di sana asalnya dari hewan kelelawar ataupun onta ataupun tikus ataupun semisalnya, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan pada hewan-hewan yang lainnya. Sehingga diharapkan makanan yang berkaitan dengan hewan, yaitu baik itu daging sapi, kambing ataupun ayam, dimasak dengan cara yang matang benar. Karena hewan-hewan bisa menjadi sarana penyebaran penyakit apapun itu. Tidak harus coronavirus disease. Tidak harus coronavirus disease. Penyakit yang lainnya apapun itu yang bisa menular melalui hewan, dia bisa menyebabkan penyakit sehingga harus dimasak dengan matang. Misalnya kita mungkin ada yang suka makanan yang dibakar, ya, misalnya sate ataupun semisal itu, ya, yang dibakar, ikan bakar, ayam bakar. Mungkin ada yang memasak tanpa direbus dulu atau dikukus dulu kemudian baru dibakar. Kadang ada yang suka setengah matang, ada yang suka matang sekali, ya. Ya, yang berbahaya ini yang tadi setengah matang atau kurang matang itu tadi. Karena itu menjadi sarana untuk penyebaran penyakit yang bisa menular melalui hewan. Apapun itu bentuk penyakitnya. Sehingga di sini dihimbau, karena alhamdulillah di tempat kita bukan termasuk orang yang mengkonsumsi makanan semisal kelelawar, ya, ataupun apa yang mungkin dia menjadi sarana coronavirus disease. Maka di sini tetap kita berusaha mencegah itu, ya, mencegah untuk memakan makanan yang setengah matang itu tadi, setengah matang atau kurang matang, ya. Sementara ini kita cegah dulu, terutama yang berkaitan dengan mungkin dibakar, karena itu sebagai untuk upaya kita untuk memutus terjadinya penularan yang bisa melalui hewan. Terkait ini mungkin poin nomor 13 ini, Dok, yang perlu diingatkan pertama para ikhwan dan teman yang terlibat dalam logistik pondok. Dihimbau untuk seluruh masakan baik yang hewani, ikan, ayam dan yang lainnya, ataupun yang nabati, kangkung ataukah yang lainnya, sebaiknya dimasak dengan benar-benar matang. Ini himbauan yang ke-13. Dengan itu tadi beberapa dokter memberikan faedah. Di antara bentuk dan cara memasak yang dikhawatirkan, ada posisi atau sisi-sisi makanan tadi yang belum matang benar, terkhusus yang hewani. Adalah sistem bakar misalkan, ikan bakar, ayam bakar. Ini anak-anak tahfidz sering kan, ya, sate dan semisalnya. Itu sering terjadi yang sebagian tertentu masih setengah matang. Itu akan menyisakan kemungkinan dia akan menjadi sarana penularan. Makanya menteri menghimbau agar dimasak dengan benar-benar matang. Untuk sementara waktu kami meminta logistik khususnya pondok untuk menghindar dari pemasakan yang sifatnya bakar, ya, dimasak dengan sistem apa? Direbus sampai matang. Begitu juga tulab secara individual di luar sistem pondok, pada waktu-waktu senggang membuat makanan hewani yang dibakar. Sementara waktu hindarkan. Wah, enak memang anak suka Ustaz yang setengah matang. Iya, banyak yang suka setengah matang. Sementara masalahnya bukan suka enggak suka, tapi masalahnya adalah apa? Benar enggak benar, gitu aja. Boleh enggak boleh. Sementara waktu dihindarin. Kepada para musyrif,
mohon perhatiannya. Kepada para penanggung jawab logistik, mohon perhatiannya. Selanjutnya para orang tua, wali tulab, wali talaba, wali santri. Di rumah juga dihindarkan. Ikan bakar, enak memang, dikhawatirkan belum matang betulan, bakarnya nggak benar. Ya, sementara ikannya dimasak sampai matang. Nah, begitu juga ayam, ya, ataukah daging sapi. Demikian, Dok. Dokter Jamil, ada yang perlu diingatkan? Nah, kalau tidak ada, maka kita lanjutkan ke poin berikutnya. Yang poin selanjutnya, berupaya untuk mencegah penyebaran penyakit ini, yaitu memastikan makanan yang disediakan di satuan pendidikan merupakan Yang selanjutnya, mengingatkan seluruh warga satuan pendidikan untuk tidak berbagi makanan, minuman dan alat tempat makan atau tempat minum. Ya, berbagi artinya saling meminjam alat tempat makan, tempat minum, ya. Karena sangat berisiko sekali. Baik itu tidak harus coronavirus disease, yang kayak hepatitis, tipes, apa misalnya, yang terkait dengan pencernaan itu sangat mudah sekali menular dengan bertukarnya alat makanan atau alat minuman, baik itu gelas, piring, sendok, tanpa dicuci terlebih dahulu. Gitu. Di situ disebutkan, Dok, untuk tidak berbagi makanan dan minuman. Berbagi makanan dan minuman. Contohnya, makan pempek bareng, ya. Anunya itu apa? Kuahnya bareng-bareng, ini nyelup juga. Makan rujak bareng, ini nyolek juga. Makan cilok bareng, iya, dan sejenisnya. Bagi-bagi, habis makan ini, aku mau minta, kasih, nih, julurkan pakai tangannya. Nah, ini perpindahan dari tangan ke tangan. Ya. Barakallahu fikum. Sementara ini dihimbau oleh pemerintah untuk tidak dilakukan. Nah, tidak dilakukan. Barakallahu fikum. Bisa dipahamin kepada para musyrif dan para orang tua untuk bisa mengawal himbauan ini. Berikutnya, mungkin ada yang perlu diingatkan terkait poin ini? Nah, fadhol, Dok. Selanjutnya, mengingatkan warga satuan pendidikan untuk menghindari kontak fisik secara langsung. Misalnya dalam bentuk bersalaman, ya, cium tangan dan semisalnya, karena ini merupakan salah satu bentuk media untuk penularan penyakit. Nah, ini juga dihimbau sementara waktu menghindar dari kontak fisik langsung seperti berjabatan tangan atau cium tangan atau mu'anaqah, baru pulang safar, datang safar, tamu, ahlan, iya, bukhair, ya, itu hindarkan. Berjabatan tangan juga demikian, dihindarkan. Nah, dihindarkan. Barakallahu fikum. Lalu gimana kalau enggak berjabatan tangan? Insyaallah bersama waktu akan bisa terlatih insyaallah. Assalamualaikum, salam. Kaif halak? Bikhair, alhamdulillah. Apa perlu gini Ustaz? Enggak pakai gini wala gitu. Nah. Ya. Cukup assalamualaikum, bikhair, alhamdulillah, dan seterusnya. Hindarkan berjabatan tangan, cium tangan antara anak kecil dengan orang dewasa atau anak dengan ayah atau ibunya, sementara dihindarin dulu. Nah, begitu juga bermu'anaqah, berpelukan, ya. Dan yang sejenisnya, ya, iseng-iseng pegang khair, nah iseng gini, nggak perlu sudah, ya, gitu kan, Dok? Nah, anak kecil, ya, ada kan kadang ada yang bawa kecil ke anak ke masjid, lucunya, ya, pipinya diginiin, jangan. Sementara diam. Ya, begitu juga ummahat, kadang-kadang kan ummahat membawa anak kecil karena dia nggak punya pembantu rumah tangga kan, ummahat kita mengajar bawa bayi, ya, pakai kereta dorong,
Ada yang dituntun oleh ibunya sampai di tempat banat pada berebutan, digendong di ini. Sementara jangan, ya, sementara jangan dilakukan. Lu apa itu haram? Apa dalilnya? Dalilnya nanti kamu sini dulu minggir. Nah, ya, karena kamu nggak ngikutin tausiah atau dadir tapi nggak peduli terhadap dalil-dalil. Ya, sementara jangan. Dalilnya apa? Waliul amr melalui tim ahlinya menghimbau. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Nabinya antum mengatakan, alaikum bis-sam'i wa ta'ah. Wajib atas kalian untuk tetap patuh dan taat fi yusrikum wa usrikum, fi mansyatikum wa makrahikum. Baik kalian dalam keadaan mudah mewujudkan perintah tadi atau butuh perjuangan, mengalami kesulitan, butuh alat, butuh ini, wujudkan. Gitu. Walaupun kamu nggak seneng, ya, ini seleraku kok nggak boleh, ini kan keluargaku itu kok nggak boleh, laksanakan selama itu bukan maksiat kepada Allah. Dan himbauan ini melalui tim ahli yang telah dirapatkan oleh pemerintah, sampai-sampai presiden melalui kepresnya yang tadi telah disebutkan meminta kepada ketua barakallahu fikum gugus tugas percepatan penanganan virus ini, meminta kepada ketua pelaksanaan yang membawai berbagai pimpinan-pimpinan wilayah dan daerah. Ketuanya diminta memberikan laporan harian kepada presiden. Harian, bukan mingguan. Tiap hari lapor perkembangan dari daerah-daerah seluruh Indonesia. Lapor kepada presiden tiap hari. Berarti bukan masalah kecil, masalah besar. Maka kami himbau kepada salafiyin yang benar-benar salafi, nggak kena syubhat-syubhatnya khawarij, ya, syubhat-syubhatnya hizbiyin. Ya, karena terlalu banyak di grup-grupnya itu faedah atau syubhat-syubhat dari hizbiyin. Ya, hati-hati. Insyaallah salafi itu akan melakukan as-sam'u wa ta'ah. Ana sebutkan ini kenapa? Sekarang HP-HP ini membuat kita tidak bisa atau sulit mengamalkan barakallahu fikum bimbingan Nabi, al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Akidah seseorang, manhaj seseorang diukur dan bisa diketahui dari teman-teman dekatnya dia. Maka hendaknya masing-masing mengoreksi, mengevaluasi siapa teman dekat. Kalau dulu belum ada Android, teman dekat itu harus bertemu, berjalan bareng-bareng, saling mengunjungi. Kalau sekarang cukup dengan Android, teman dekatnya macam-macam dari berbagai negara dan macam-macam akidah dan akhlak teman-temannya. Sehingga menerapkan hadis ini di zaman ini benar-benar membutuhkan perjuangan dan kesabaran. Sekali lagi anak ingatkan, kenapa? Tidak jarang ada salafi yang terkontaminasi oleh teman-temannya, teman keluarga, teman sejawat, teman kerja, teman apalagi, ya, familinya ada yang termakan akidahnya takfiriyin, sehingga info yang dimasukkan kritikan-kritikan kepada pemerintah menggembosi himbauan-himbauan pemerintah, sehingga dianya terkontaminasi. Oh, itu enggak benar, itu himbauan menteri itu berlebihan, karena dia sudah punya syubhatnya. Dari mana? Keluarga, di grup WA-nya atau telegramnya. Hati-hati ayyuhal ikhwah, jaga akidahmu, jaga manhajmu di zaman seperti ini. Barakallahu fikum. Nah, ini terkait himbauan tadi nomor 15. Sementara kontak fisik, ya, secara langsung tadi dipermisalkan berjabatan tangan, cium tangan, berpelukan, termasuk yang tadi dicontohkan melihat anak kecil, ya, kemudian dipegang-pegang dan seterusnya, sementara ini dihindari. Nah, barakallahu fikum. Demikian, lanjut. Selanjutnya menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang atau kegiatan di lingkungan luar satuan pendidikan. Misalnya di sini dicontohkan tentang dengan berkemah atau studi wisata.
Karena kegiatan yang banyak mengumpulkan orang itu kan beresiko. Mana yang sakit, mana yang sehat tidak jelas di situ. Jadi mudah terjadi resikonya penularan. Mudah bercampur antara satu orang dengan orang sekitarnya. Nah, di sini terkait kegiatan yang mengumpulkan banyak orang. Nah, termasuk muhadharah seperti ini. Nah, ya. Makanya tadi dihimbau teman-teman yang dari luar lingkungan sumber salak diharapkan untuk tidak hadir. Tapi mengingat pentingnya masalah ini dan ini terekam, harapannya bisa didengar di banyak tempat. Walhamdulillah dengan adanya pengumuman yang berisi himbauan agar teman-teman di luar lingkungan pondok tetap di rumah masing-masing mengikuti kegiatan ini melalui siaran radio streaming. Nah, kegiatan yang sifatnya melibatkan banyak orang, menghadirkan orang dalam sebuah kerumunan dan perkumpulan, semisal rekreasi bareng-bareng, renang, ya, berkemah. Nah, sementara ini ditunda. Nah, maka para musyrif, para wali kelas, mohon untuk bisa mengontrol dan mengawal himbauan pemerintah ini. Nah, barakallahu fikum. Karenanya asatidzah pun sekarang membatalkan daurah-daurah. Ya. Daurah-daurah dibatalkan. Yang sudah terlanjur diumumkan, sudah koordinasi dengan takmir Masjid Agung atau sudah berkoordinasi dengan kepolisian ataupun yang lainnya dibatalkan oleh asatidzah. Nah, termasuk rencana pertemuan rutin asatidzah sementara ini ditunda, mencukupkan koordinasi via grup asatidzah. Nah, dalam rangka menjalankan himbauan waliul amr. Maka dari itu dimohon kepada satuan pendidikan untuk memperhatikan hal ini. Nah, selanjutnya membatasi tamu dari luar satuan pendidikan. Ini untuk menghindari istilahnya impor, ya, impor penyakit dari satu tempat ke tempat kita. Ya, misalnya ini dari santri di sini dari berbagai daerah asalnya. Ada yang dari Jawa, ada yang dari luar Jawa. Entah itu area yang masih rendah angka kejadian coronavirus disease ataupun angka yang daerah yang tinggi kejadian coronavirus disease. Dari pemerintah menghimbau untuk membatasi atau mengurangi atau menyetop, ya, sampai pada taraf menyetop atau melarang batasi tamu dari luar satuan pendidikan. Sehingga diharapkan di sini terputus rantai penularan. Jika memang ada kemungkinan akan terjadi penularan di situ. Itu yang harapannya dari pemerintah untuk institusi pendidikan. Jadi beberapa peristiwa yang menimpa muslimin atau penduduk bumi di beberapa negara, fulan di negara A terkena virus corona. Setelah dipelajari oleh pemerintah, ternyata dia punya riwayat safar ke satu daerah yang di situ terkena wabah virus ini. Dia pulang ke negerinya membawa virus tersebut, menularkan kepada keluarganya. Fulan menerima tamu dari wilayah yang di situ orang tadi, si tamu ini wilayah yang terkena wabah tersebut. Akhirnya melalui tamu tadi terjadi penularan tersebut. Tadi dokter mengatakan untuk memutus mata rantai penularan tadi. Maka dari itu pondok mengambil kebijakan. Ini yang penting. Ma'had mengambil kebijakan bahwa untuk sementara waktu tamu-tamu yang datang dari luar menuju pondok kita akan dibatasi. Tamu itu meliputi satu, wali santri, ya, ayah ibu antum. Sementara ini dihimbau untuk tidak datang dari luar kota ke pondok. Kunjungan-kunjungan sementara ini ditunda. Nah, kalau maksa datang akan dipulangkan dari pos. Di pos nanti akan ada kontrol, betul. Di pos nanti akan ada termometer, akan ada kontrol untuk tamu-tamu. Ini termasuk langkah berikutnya. Sekali lagi dihimbau, wali santri
dari kota manapun, terlebih yang dari wilayah sudah dinilai berisiko tinggi. Terlebih untuk tidak sementara waktu datang ke ma'had. Termasuk ma'had-ma'had yang lain, insyaallah mereka akan membuat himbauan. Nah, yang kedua, teman-teman ikhwan mutazawwijun, sementara waktu menghimbau tamunya untuk menunda kedatangannya ke arah pondok. Baik itu teman bisnis ataupun itu adalah saudara, sementara mohon paman jangan dulu datang. Mohon dek jangan keburu ke pondok sementara waktu. Nah, ini himbauan dari pemerintah kepada satuan pendidikan untuk poin nomor 17 menyatakan membatasi tamu dari luar satuan pendidikan. Nah, bisa dipahamin untuk sementara waktu dihindarkan. Barakallahu fikum. Ini poin nomor 17. Ada yang perlu diingatkan terkait poin nomor 17 ini? Hah? Ziarah kepada? Iya, ziarah mau ke pondok, mau pindah dari satu pulau karena di sana ada kegiatan maksiat, mau pindah ke sini. Nah, karena ada nyepi misalkan, mau datang ke pondok enggak boleh sekarang. Ya, tidak boleh. Nah, mau ziarah, mau ketemu ustaz, kangen sama ustaz, telepon aja cukup. Nah, cukup dengan telepon. Nah, sementara waktu dihimbau. Mau studi banding dari pondok-pondok lain, sementara dihentikan. Kami sudah melakukan tindakan itu. Beberapa rencana studi banding dari pondok-pondok pesantren lain ke pondok kita, sementara ini dipending, ditunda. Tidak ada studi banding. Nah, barakallahu fikum. Bisa dipahamin? Jadi mohon para warisan antum tulab, nah insyaallah abi 2 hari lagi mau ke sana. Maaf bi, ada himbauan. Nah, sementara abi jangan safar ke pondok. Nah, bilang jangan safar ke mana? Ke pondok. Nah, sementara tidak menerima abi. Lu abi kangen sama kamu. Kangennya dengan doa abi. Nah, doain. Nah, uangnya aja kirim. Iya, buat beli sabun, buat beli makanan dan yang lainnya. Nah, insyaallah uangnya enggak jadi sarana kecuali bisa dipahamin? Nah, ini poin nomor 17. Ada yang perlu diingatkan sebelum masuk ke berikutnya? Enggak ada. Poin nomor 18 perlu dibacakan, Dok? Ini kurang berita sini. Agak aja. Ini poin yang terakhir ini dari edaran yang diterbitkan oleh Menteri Kependidikan. Warga satuan pendidikan dan keluarga yang bepergian ke negara terjangkit yang dipublikasikan WHO diminta untuk tidak melakukan pengantaran, penjemputan dan berada di area satuan pendidikan untuk 14 hari saat kembali ke tanah air. Ini kaitannya untuk negara-negara yang di situ memang dinilai tinggi angka kejadian coronavirus disease-nya. Tidak menutup kemungkinan pula untuk